Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang bentuk, struktur, dan rencana strategis organisasi pusat studi dakwah. Menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan pengorganisasian merupakan pengelompokan pekerjaan dari orang-orang yang bekerja sama. Nah, pengorganisasian atau al-tanzim merupakan langkah lebih lanjut setelah perencanaan tersusun dengan baik. Nah, pengorganisasian ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berupa pengelompokan atau menyusun pekerjaan dan orang-orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, organisasi pusat studi dakwah ini adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam dan pengembangan ilmu keagamaan. Dalam konteks ini, organisasi bertujuan untuk memberikan struktur yang jelas dalam pelaksanaan program-program dakwah. Ya, jadi sehingga setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Dengan adanya organisasi, kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan sistematis dan terarah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun bentuk-bentuk dari organisasi pusat studi dakwah. Ini yang pertama, organisasi fungsional. Nah, dalam bentuk organisasi fungsional, anggota dibagi ke dalam unit-unit berdasarkan fungsi atau tugas tertentu. Misalnya, pusat studi dakwah dapat memiliki tim riset yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis isu-isu keagamaan dan sosial. Tim edukasi yang merancang kurikulum dan program pelatihan, serta tim komunikasi yang mengelola publikasi dan media sosial. Pembagian ini tentunya membantu meningkatkan spesialisasi dan efisiensi, di mana setiap anggota dapat fokus pada bidang keahliannya. Yang selanjutnya adalah organisasi proyek. Bentuk organisasi ini menekankan pembentukan tim berdasarkan proyek tertentu yang memiliki tujuan dan durasi yang jelas. Misalnya, jika pusat studi ingin melaksanakan seminar atau kampanye dakwah selama beberapa bulan, tim proyek inilah yang akan dibentuk untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Organisasi proyek ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan responsivitas terhadap isu-isu yang muncul karena tim dapat dibentuk dan dibubarkan sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya, yang ketiga adalah organisasi matrik. Bentuk organisasi matrik ini menggabungkan elemen dari organisasi fungsional dan proyek. Dalam struktur ini, anggota dapat bekerja di tim-tim fungsional sambil juga terlibat dalam proyek-proyek tertentu. Misalnya, seorang peneliti dapat terlibat ke dalam tim riset untuk proyek dakwah yang lebih spesifik. Struktur matrik ini memungkinkan kolaborasi, juga meningkatkan inovasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, yang keempat adalah organisasi jaringan. Dalam bentuk organisasi jaringan, pusat studi dakwah menjalin kemitraan dengan lembaga lain seperti universitas, lembaga pemerintah, atau organisasi non-pemerintah. Melalui jaringan ini, pusat studi dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang akan memperkuat kapasitas dalam melaksanakan program-program selanjutnya. Nah, organisasi jaringan ini juga membantu memperluas jangkauan dakwah dan menciptakan dampak yang lebih besar di masyarakat. Yang kelima, organisasi komunitas. Nah, dalam bentuk organisasi komunitas, pusat studi dakwah melibatkan anggota masyarakat dalam setiap tahap kegiatannya. Nah, pendekatan ini menekankan partisipasi aktif dari masyarakat
dalam perencanaan dan pelaksanaan program dakwah. Nah, dengan cara ini, pusat studi tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi saja, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong dialog dan kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat. Hal ini membantu membangun rasa kepemilikan dan komitmen terhadap program yang dijalankan bersama. Struktur organisasi pusat studi dakwah dapat dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program dakwah. Nah, struktur ini biasanya terdiri dari beberapa level yang berfungsi dan bertanggung jawab. Adapun contoh struktur organisasi yang umum diterapkan di pusat studi dakwah, yaitu yang pertama ada dewan pengurus. Jadi cakupannya itu adalah yang pertama ketua. Jadi tugas ketua yaitu memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan pusat studi. Nah, ia juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan representasi organisasi di luar. Yang kedua, wakil ketua. Nah, wakil ketua ini membantu ketua dalam tugas-tugas manajerial dan dapat memiliki ketua jika diperlukan. Nah, selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris ini bertanggung jawab untuk administrasi dan dokumentasi, mengelola korespondensi, notulen rapat, dan dokumen organisasi lainnya. Nah, yang ketiga, bendahara. Nah, bendahara ini bertugas mengelola keuangan pusat studi, termasuk ada anggaran, laporan keuangan, dan penggalangan dana, di mana bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Yang keempat, divisi riset dan pengembangan. Nah, fungsinya yaitu melakukan penelitian mengenai isu-isu dakwah terkini, menyusun laporan, dan merekomendasikan program-program berdasarkan hasil riset. Yang kelima yaitu divisi pendidikan dan pelatihan. Fungsinya yaitu mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan masyarakat, seperti workshop, seminar, dan pelatihan keterampilan dakwah. Yang kelima adalah divisi komunikasi dan publikasi, yang bertugas mengelola semua aspek komunikasi eksternal termasuk media sosial, website, dan publikasi. Nah, dia juga bertugas untuk menyebarkan informasi tentang program dan kegiatan pusat studi. Nah, selanjutnya divisi kemitraan dan relasi masyarakat. Tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan lembaga lain, komunitas, dan stakeholders guna memperluas jaringan dan dukungan terhadap kegiatan dakwah. Nah, adapun prinsip dari organisasi pusat studi dakwah ini, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam pusat studi dakwah. Yang prinsip ini yang pertama adalah keselarasan tujuan. Jadi setiap unit kerja harus memiliki tujuan yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Ini merupakan hal yang penting agar semua anggota bekerja bersama menuju sasaran yang sama. Dan yang kedua, keterlibatan anggota. Anggota itu harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan komitmen dan rasa memiliki terhadap organisasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Jadi struktur organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan dakwah, di mana organisasi yang kaku cenderung tidak dapat bertahan dalam dinamika sosial yang cepat. Nah, adapun konsep perancangan pengorganisasian pusat studi dakwah. Jadi saya akan menjelaskan apa itu perancangan pengorganisasian pusat studi dakwah. Jadi pertama itu dimulai dengan analisis kebutuhan yang meliputi pengidentifikasian isu-isu dakwah yang relevan dengan masyarakat serta penentuan program-program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi isu tersebut. Jadi melalui penelitian dan survei pusat studi dapat memahami kebutuhan dan harapan audiensnya sehingga dapat merumuskan strategi dakwah yang lebih tepat sasaran.
Pendekatan ini juga memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Nah, setelah analisis kebutuhan dilakukan, langkah selanjutnya yaitu merancang struktur organisasi yang sesuai. Nah, struktur ini harus mempertimbangkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap anggota mengetahui perannya dalam mencapai tujuan bersama. Dan dalam konteks pusat studi dakwah, pembagian ini bisa meliputi pembentukan tim-tim yang fokus pada aspek-aspek tertentu seperti riset, edukasi, dan pengembangan masyarakat. Nah, dengan adanya struktur yang jelas, proses pengambilan keputusan dan alur komunikasi di dalam organisasi, hal ini akan menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, selanjutnya penting untuk menyusun prosedur dan sistem yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Hal ini mencakup penyusunan Standard Operating Procedures atau SOP yang mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam setiap program. Nah, SOP yang baik tentunya akan membantu menghindari kebingungan dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Nah, selain itu evaluasi juga perlu dilakukan terhadap struktur dan prosedur yang ada. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan dakwah. Dengan cara ini, pusat studi dakwah akan tetap relevan dan dapat menjawab tantangan yang muncul secara efektif. Nah, adapun masalah-masalah potensial dalam pengelolaan organisasi pusat studi dakwah, yang pertama, kurangnya koordinasi antar anggota. Solusinya yaitu membangun sistem komunikasi yang efektif seperti rapat yang dilakukan secara rutin dan penggunaan platform digital untuk berbagi informasi. Yang kedua, ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab. Nah, solusinya yaitu menyusun deskripsi tugas yang jelas dan mendetail untuk setiap posisi di dalam organisasi. Nah, selanjutnya melakukan orientasi bagi anggota baru. Hal ini untuk memastikan mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka. Nah, yang selanjutnya ada resistensi terhadap perubahan. Solusinya ialah mengedukasi anggota tentang pentingnya perubahan dan bagaimana inovasi dapat meningkatkan efektivitas dakwah. Nah, selanjutnya mengadakan sesi pelatihan dan workshop untuk memperkenalkan metode baru dan manfaatnya. Nah, juga keterbatasan sumber daya manusia ini termasuk masalahnya. Nah, jadi solusinya yaitu menggalang dukungan dari lembaga lain atau universitas untuk mendapatkan relawan atau magang. Selain itu, program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota yang ada juga dapat menjadi solusi. Nah, selanjutnya juga yang menjadi masalahnya yaitu keterbatasan anggaran. Solusinya yaitu mengembangkan strategi penggalangan dana yang melibatkan berbagai pihak termasuk individu, komunitas, atau sektor swasta. Nah, menerapkan program donasi atau kerjasama dengan lembaga yang memiliki visi sejalan juga dapat menjadi solusi. Nah, selanjutnya ada kurangnya dukungan dari masyarakat. Solusinya yaitu membangun hubungan yang baik dengan komunitas lokal melalui kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan mereka. Nah, selanjutnya mengadakan forum dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam program dakwah. Perubahan dinamika sosial dan teknologi ini menjadi masalahnya. Nah, solusinya yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap program yang ada dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback dari masyarakat serta perkembangan teknologi. Jadi menerapkan teknologi terbaru dalam kegiatan dakwah ini seperti
dapat dilakukan ya, seperti media sosial dan aplikasi digital.